Shalom saudara terkasih, selamat pagi. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, kita akan beribadah. Dan mari kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan hati kita sekali lagi. Mari kita mengambil waktu tenang. Mari kita bangkit berdiri. Dengarlah panggilan beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya, Shalom, haleluya. Mari kita mau menghadap hadirat Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Dia telah hadir di tempat ini. Dan kita semua yang hadir, kita akan mengalami kasih Tuhan. Amin. Mengalami kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Mari arahkan hati kita, pikiran kita hanya bagi Allah kita, pemberi kehidupan yang memberikan kekuatan kepada kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Biarlah kerajaan-Mu datanglah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Menjamah setiap kami, melawat setiap kami. Kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak
kasih Bapa. Sungguh benar, kami rindu biar kerajaan-Mu datanglah di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah setiap kami umat-umat Tuhan yang saat ini sudah berdiri di hadapan tahta-Mu Tuhan. Selain kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan Engkau, bahkan kami mau bersyukur kepada Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau Allah kami yang mulia. Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan, layak untuk kami agungkan di dalam hidup kami. Tidak ada Allah lain seperti-Mu Tuhan, yang begitu luar biasa, yang begitu besar, yang begitu mengenal hati kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami, nafas hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami, untuk kami datang di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, biarlah Engkau memelawat setiap kami di tempat ini. Lawat kami Tuhan dengan kasih-Mu, lawat kami Tuhan dengan kekuatan-Mu yang baru, dengan sukacita-Mu Tuhan. Sehingga ibadah ini mendatangkan ibadah yang mendatangkan sukacita Allah. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati setiap kami yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan Kau berkati kami lewat puji-pujian. Bahkan firman Tuhan akan sebentar kami dengarkan. Dan kami percaya kami akan pulang kembali ke rumah kami dengan kekuatan, dengan berkat yang Kau beri bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap Bapa untuk memuji dan memuliakan Engkau. Engkau lawat setiap kami, kuduskan hati kami, bahkan kuduskan tempat ini. Biar kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini doa kami kepadamu dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan sorakan bagi Allah kita. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau meninggikan Tuhan kita pada pagi hari ini, amin. Karena Dia begitu baik bagi kita semua. Dia sudah memberi apa yang kita butuhkan, apa yang kita gumuli. Kita melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu mari kita layak untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Dia. Amin. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Allah kita. Sebab kerajaannya tetap, kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Sukacita, katakan pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang dekat. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud. Menyembah Tuhan kami tinggikan, kerajaan
bangkit berdiri dan kita mau terus serahkan haleluya bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Kita boleh keluar dari bangku kita. Ayo kita bersalam-salam dulu. Menyapa saudara-saudara kita. Haleluya. Yesus Allah yang luar biasa. Dia yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati.
bersukacita? Haleluya, silakan duduk kembali. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah kami yang tetap setia bagi kami. Di dalam segala kelemahan kami terus melihat bahwa tangan Tuhan terus ada bagi kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkaulah pelita di dalam kehidupan kami. Kerinduan kami biar Engkau terus tinggal di dalam kami Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Amin. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku selalu. Katakan hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu. Katakan tenang hatiku, tenang hatiku. Engkau pelindungku, kini jiwaku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi. Engkau yang di hati, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku selalu. Mari Bapak Ibu katakan, hanya dekat padamu tenang hatiku. Katakan, hanya dekat padamu. Katakan, tenang hatiku Tuhan. Engkau yang menjadi pelindung dan kekuatanku. Kini jiwaku memuji-Mu Tuhan. Tiada terbagi. Engkau di hati kami Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku selalu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku selalu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, kami
menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan kelemahan dan kehinaan Tuhan. Ketika kami meninggikan Engkau seperti pujian yang kami naikkan ini, kami merasa tidak layak. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami bukan hanya membawa pujian, penyembahan, tetapi kami membawa dosa kami di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan. Biar musik mengalunkan pujian ini, saudara kita berdoa, minta ampun segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan membenci ketika kita menyimpan dosa yang ada dalam pikiran, dalam hati saudara. Nyatakan pengakuanmu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang panjang sabar dan penuh kasih bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan akan belas kasihan Tuhan. Kami bersyukur untuk pelukan Tuhan yang kembali datang menghampiri kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami sudah mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami percaya ketika kami menaikkan dan memohon dengan kesungguhan hati kami, Tuhan berbelas kasih dan mengangkat kami kembali, bahkan memeluk kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Biar kami boleh terus memuji, memuliakan Tuhan. Dan meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku, ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. So
Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan dan sebentar ya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara bagi setiap kami. Berkati setiap kami yang dengar firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami boleh bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Kami berdoa setiap kami yang dengar dan juga hamba-Mu yang berbicara, semua ya Tuhan Kau urapi, Kau berkati, sehingga sungguh-sungguh kami semua boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Ya. Berharap dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saudara dimanapun saudara berada. Nah saudara-saudara, tema pada hari ini yaitu kunci kerajaan maut. Ya. Serem banget temanya saudara-saudara ya. Saya pun waktu persiapan sepertinya maut sekali juga persiapannya. Jadi tema yang akan kita bahas ini berkenaan dengan kunci kerajaan maut. Dan saudara-saudara, waktu saya bergumul akan hal ini saya baru juga keinget ya. Ternyata hari ini juga bertepatan dengan hari Mother's Day, begitu ya. Jadi saudara-saudara, para ibu, para oma, begitu ya. Selamat hari ibu dan Tuhan kita bersyukur Tuhan boleh memberkati dan memimpin saudara-saudara sekalian. Ya, kita kasih aplaus untuk para ibu dan oma-oma. Karena itu saudara-saudara, ini tidak ada kaitan hari Mother's Day dikasih tema kunci kerajaan maut saudara ya. Tidak ada kaitan sama sekali ya. Jadi bukan bermaksud untuk karena ini hari ibu. Jadi memang sepertinya semua di dalam ketidaksengajaan, tetapi saya percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Amin saudara-saudara. Baik, kita akan membuka bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 ayat sampai 31, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya akan membaca ayat 19, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 20, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat borok-boroknya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Sama-sama ayat 31. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak
akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan juga melakukan di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara, seperti saya tadi sampaikan, tema kita adalah kunci kerajaan maut. Sepertinya tema yang menyeramkan dan tidak suka atau tidak enak untuk didengar, saudara-saudara. Tetapi ada seorang yang berkata seperti ini, jika saya tidak berbicara tentang neraka, saya seharusnya berpikir bahwa saya telah menahan sesuatu yang menguntungkan dan harus memandang saya sebagai kaki tangan iblis. Ya, jadi berbicara soal maut, berbicara soal neraka, itu seharusnya suatu hal yang harus kita dengarkan baik-baik, begitu ya, kita harus perhatikan dengan saksama, bukan kita hindari. Demikian kata teolog tersebut. Maka pas sekali waktu saya melihat ini, ya ini seharusnya kita sama-sama mendengarkan, menyimak, dan kita boleh memperhatikan, mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan dari apa yang kita akan bahas. Nah, saudara-saudara, waktu kita membaca bagian firman Tuhan tadi, kisah tadi adalah kisah perumpamaan. Nah, kisah perumpamaan itu bukan kejadian sebenarnya, saudara, secara mendetail, tetapi dari perumpamaan itu kita bisa menarik kesimpulan atau memetik pelajaran kebenaran-kebenaran. Ada banyak mutiara-mutiara kebenaran yang sangat berharga. Nah, perumpamaan ini diberi judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, Lazarus di sini tentu bukan Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus atau saudara dari Maria dan Marta. Tetapi ada Lazarus yang kebetulan namanya sama. Dan orang kaya itu dikisahkan dengan sangat amat kaya, saudara-saudara. Tahu dari mana? Ia memakai jubah ungu. Bagi kita hari ini pakai pakaian ungu itu suatu hal yang sepertinya biasa karena kita suka warnanya. Tetapi pada saat itu jubah ungu itu menandakan kemewahan dan kelimpahan pada saat itu yang hanya dipakai oleh para raja dan para bangsawan. Oleh sebab itu saudara-saudara, waktu Yesus diolok-olok oleh orang Yahudi dan prajurit Romawi, di situ dikenakan jubah ungu, ya, menandakan bahwa katanya kamu raja orang Yahudi, nih silahkan pakai ya jubah ungu. Ya, katanya kamu crazy rich, begitu ya kira-kira ya, bahwa kamu adalah orang yang sangat terpandang dan mulia, ya, penuh dengan kehormatan dan kemuliaan, pakailah jubah ungu seperti ini. Nah, pada zaman itu pakai jubah ungu itu seperti crazy rich, saudara. Tapi hari ini kita pakai pakaian ungu itu suatu hal yang biasa. Nah, saudara-saudara, kita juga melihat di sini di mana orang kaya itu setiap hari berpesta. Kalau dikatakan tadi, setiap hari hidup di dalam kemewahan dan berpesta pora. Saya belum pernah menemukan ada orang kaya sekaya ini sampai setiap hari berpesta. Ya, kalau kita pikir-pikir misalnya dalam setahun kita bisa berpesta, misalnya anak 4, anggaplah ya Januari, Februari, Maret, ya April, kira-kira begitu ya. Bolehlah dilengkap sedikit karena ada hari raya Paskah, pesta juga kira-kira ya, Imlek pesta, kemudian Valentine, lalu kemudian wedding anniversary. Sudah kalau dihitung mungkin sebulan sekali bukan kalau pesta ya. Tetapi ini orang kaya ini sangat amat kaya sehingga bisa pesta setiap hari. Wah, luar biasa sekali ya, dikisahkan orang kaya yang sangat amat kaya ini. Nah, kontras dengan orang kaya yang sangat amat kaya ditunjukkan ada seorang miskin, si Lazarus ini yang amat sangat miskin. Nah, hari ini kalau kita melihat pengemis, kebetulan badan juga masih sehat begitu ya, karena itu masih bisa berjalan-jalan di perempatan lalu lintas untuk meminta uang. Nah, ini pengemis yang ada di sekitar kita. Tetapi ini dikisahkan si Lazarus, si miskin ini saudara sangat amat miskin, sudah tidak bisa jalan. Dan kemudian badannya itu penuh dengan borok, penuh dengan luka. Saudara bisa bayangkan betapa banyak lalat yang menghampiri luka-luka tersebut. Bahkan sampai ada anjing yang menjilati luka tersebut. Ya saudara ya. Artinya apa? Si miskin ini tidak mampu lagi untuk mengusir anjing tersebut.
Kalau dia masih ada tenaga, masih bisa bergerak, dia akan menghindar dari datangnya anjing. Tetapi ini si miskin itu sampai dia tidak punya tenaga lagi untuk mengusir anjing itu. Dan bahkan saudara yang diminta di sini untuk meminta makanan, sangat amat lapar, bukan meminta kesembuhan. Saudara perhatikan di sini, ketika si miskin itu hanya meminta makanan, artinya dia sudah berpikir saya sudah tidak mungkin lagi bisa sembuh. Hidupku penuh dengan penderitaan, sakitku udah seperti ini sudah biasa. Aku sudah tidak mungkin lagi sembuh dan selama-lamanya aku seperti ini. Aku hanya minta makanan. Hanya minta makanan, itu saja aku sangat lapar. Saudara bisa bayangkan, ini miskinnya seperti apa? Belum pernah juga kita melihat seorang semiskin ini, bukan. Jadi ada seorang kaya yang amat sangat kaya, ada seorang miskin yang amat sangat miskin. Nah dari sini kita akan melihat, saudara, saya membagi dengan 3 bagian. Ya. Yang pertama kita akan melihat, bagian pertama saya beri judul gambaran kuasa maut. Gambaran kuasa maut, the power of death, ya, gambaran kuasa maut. Kemudian yang kedua, di bagian kedua saya akan memberikan judul gambaran kuasa kerajaan maut, the power of death kingdom, atau the power of hell. Kemudian yang ketiga baru kunci kerajaan maut. Ya kita lihat yang di bagian yang pertama, saudara-saudara. The power of death atau gambaran kuasa maut. Dikatakan saudara di dalam kisah tadi, matilah si kaya dan si miskin. Dua-duanya mati. Nah ini menarik sekali. Mengapa bukan dikisahkan si miskin itu mati? Waktu kita melihat bagaimana si miskin itu hidup, itu sudah mendekati ajal barangkali. Kita mungkin yang hadir pada saat itu, kalau itu benar-benar terjadi, sudah kita langsung melihat ini udah gak lama lagi. Ini tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu beberapa hari bahkan beberapa jam lagi. Sudah amat sangat lemah sekali. Tetapi justru di sini dikisahkan bukan hanya si miskin mati lalu orang kaya itu tetap hidup, tetapi dua-duanya mati. Nah maksudnya apa? Ketika si penulis Injil Lukas ini mengisahkan dua-duanya mati, saudara. Berarti dua-duanya ini sama-sama terkena dampak dari kuasa maut. Kuasa maut atau kematian yang kita namakan dengan kematian itu dihadapi oleh semua orang tanpa pandang bulu apakah mereka kaya atau mereka miskin. Kuasa kematian itu bisa menelan siapa saja tanpa melihat apakah mereka berpendidikan atau mereka kurang berpendidikan. Kuasa alam maut itu bisa menelan siapa saja tanpa melihat apakah mereka tua atau masih muda. Ya, kita bisa melihat bukan di dalam pandemi, kita bisa melihat baru umur segini ternyata dia sudah kembali ke rumah Bapa. Ya, jadi kita bisa melihat di sini ada kuasa alam maut yang begitu luar biasa besarnya dan cukup menyeramkan di sini, saudara-saudara, sehingga setiap manusia akan ditelan oleh kematian. Tetapi menarik sekali kenapa tidak dikisahkan ada si pandai dan si bodoh. Mengapa si Injil Lukas ini tidak mengisahkan bahwa ada 2 orang, ada si tua dan si muda. Kira-kira seperti itu. Tetapi ada si kaya dan si miskin, saudara-saudara. Ini sangat menarik perhatian kita bukan? Kenapa sampai dikisahkan seperti ini? Karena penulis Injil Lukas ingin mengatakan bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada uang. Ada kuasa yang jauh lebih besar daripada uang yang kata orang itu berkuasa. Kata orang itu ketika memiliki uang yang banyak itu bisa berkuasa, bisa membeli ini dan itu, membeli harga diri, membeli kenyamanan.
Dan itu menjadi segala-galanya, tetapi pada saat itu orang kaya itu harus belajar bahwa kuasa yang dimiliki ketika dia memiliki uang, ada kuasa yang lain yang lebih besar. Ada kuasa kematian yang lebih besar. Ada kuasa maut yang lebih besar. Dan dia tidak akan bisa menghadapi akan hal itu. Si kaya itu bisa membeli segala-galanya. Semua kemewahan, barang-barang yang mewah, bahkan gelar-gelar yang tinggi bisa dibeli dengan uang. Tetapi cuma satu hal yang ia tidak bisa lakukan atau ia tidak bisa beli, yaitu menghindari kematian. Jodoh bisa ditolak, kata orang begitu. Tetapi kematian tidak bisa ditolak. Uang dapat membeli kebahagiaan, tetapi uang tidak bisa membeli kehidupan. Itu sebabnya dikisahkan si kaya dan si miskin. Saudara bisa lihat yang satu ini di dalam video. Saudara, kita melihat ada beberapa orang kaya yang mencoba membawa hartanya di dalam. Charles Obong, usia 52 tahun, bekerja sebagai pegawai Kementerian Layanan Masyarakat, meninggal pada 17 Desember 2016 dikarenakan sakit yang berkelanjutan. Charles Obong meminta agar saat wafat ia dikuburkan dengan uang $5.700 atau setara dengan 760 juta lebih. Semua prosesi pemakaman dan penguburan uang itu bertujuan untuk menyuap Tuhan. Segala harta yang dibawa bersama petinya ingin ia serahkan pada Tuhan agar semua dosa-dosanya diampuni. Ternyata ia pernah melakukan korupsi senilai jumlah uang yang ia bawa. Nomor 3. Bill Stanley tutup usia pada usia 82 tahun akibat mengidapkan kanker paru-paru. Bill adalah seorang pecinta Harley Davidson. Sesuai dengan permintaan terakhir Bill, ia dimakamkan bersama moge kesayangannya. Ia dimakamkan dalam posisi duduk di atas motor berkostum lengkap dengan helm putih, berkacamata, serta menggunakan sarung tangan. Bill diletakkan di dalam peti kaca yang dirancang khusus, dibawa berkeliling dengan sebuah mobil truk mini berwarna merah sebelum ia akhirnya dimakamkan. Nomor 2. Seorang pria yang berasal dari Nigeria sempat membuat gempar sosial media waktu lalu. Ia sangat menghormati ayahnya dan untuk terakhir kalinya ia menguburnya dengan sebuah mobil BMW. Pria itu hanya dikenal sebagai Azubuike. Ia kehilangan ayahnya karena lanjut usia. Ia membeli mobil tersebut senilai $66.000 atau sekitar 1 miliar. Nomor 1. Sharon Sukedo, multimilioner berusia 33 tahun, meninggal usai terjadinya baku tembak di luar rumah orang tua istrinya di Trinidad Tobago. Dimakamkan di peti mati emas seharga $50.000 atau sekitar 688 juta dengan memakai perhiasan seharga $100.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah dan sepasang sepatu Timberland. Tak sampai di situ saja, sebelum disemayamkan di peti matinya, ia dimandikan dengan champagne. Lalu jenazahnya dikawal dari upacara pemakamannya ke krematorium dengan menggunakan kendaraan Bentley seharga $15.000 atau sekitar 2 miliar rupiah. Harta. Jangan ada yang berniat memasukkan uang di peti mati, saudara ya. Kalau memang ada banyak uang, saudara punya niat seperti itu, mending dipersembahkan di gereja. Kita buka cepat-cepat pos cabang daripada Gereja Petra Indonesia. Ya. Nah, ini saudara contoh di mana ketika orang kaya dia punya pandangan bahwa ketika hartanya itu dimasukkan di dalam peti mati dan kemudian mobil kesayangannya, bahkan moge kesayangannya itu dia bisa nanti di sana ya, hidup setelah kematian itu bisa tetap bersama-sama. Tetapi tidak demikian realitanya, bahwa kuasa maut itu akan mengalahkan kuasa daripada uang. Harus berpisah dengan apa yang mereka miliki.
Nah, apa yang salah daripada si kaya, saudara? Bukan berarti orang kaya itu salah di hadapan Tuhan, tidak demikian tentunya. Nah, si kaya ini tidak menyadari bahwa suatu hari dia akan berhadapan dengan alam maut. Si kaya ini mempergantungkan hidupnya dengan hartanya sehingga ia lupa untuk mempersiapkan hari kematiannya. Si kaya ini, saudara, hanya berpesta pora sehingga dia lupa hidup itu bukan hanya sekedar menikmati tetapi juga perlu beribadah. Kalau setiap hari dia berpesta pora seperti ini, kapan beribadahnya, saudara-saudara ya? Setiap hari dari Senin sampai Minggu dia berpesta pora pasti juga tidak beribadah. Nah, yang paling fatal adalah ketika dikatakan di sini mau dikaitkan ada Lazarus yang sangat miskin itu, dia tidak berbuat baik kepada Lazarus itu. Tidak mengasihi orang yang sangat membutuhkan yang ada di depan matanya. Yang setiap hari mengemis, yang membutuhkan pertolongan. Padahal Tuhan menginginkan untuk bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan pertolongan itu. Itu yang menjadi kesalahan daripada si kaya. Yang kemudian yang kedua, saudara, kalau bagian yang pertama itu adalah gambaran kuasa maut, kita melihat di bagian yang kedua, yaitu the power of that kingdom, gambaran daripada kerajaan maut. Nah, menarik sekali di sini ternyata kehidupan dua orang, si kaya dan si miskin berakhir, tetapi kisah belum selesai. Ada poin yang kedua ini, ternyata ada kehidupan setelah kematian. Tidak selesai di sini, saudara, tetapi dilanjutkan lagi, dan yang menarik ayat yang di bagian yang kedua ini lebih panjang daripada bagian pertama. Kalau di bagian pertama tadi kita lihat 19 sampai 23, ayat 19 sampai 23, di bagian yang kedua ini 23 sampai seterusnya. Nah, ini artinya apa? Menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kematian yang lebih panjang daripada kehidupan yang ada di dunia saat ini, saudara-saudara. Dan menarik di sini, si penulis Injil Lukas itu tidak menyebutkan siapa nama orang kaya itu. Tetapi si Lazarus, si miskin itu dicatat namanya, disebutkan namanya, bahkan ada artinya. Tuhan menolong. Nah, di sini saudara dikatakan bahwa si Lazarus, si miskin itu ada di pangkuan Abraham. Nah, Abraham itu orang kaya. Berarti ini membuktikan bahwa bukan kekayaannya yang salah. Dan Abraham itu orang kaya yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini apa yang terjadi pada si miskin. Si miskin ternyata masuk surga bersama dengan Abraham. Dan kemudian si kaya itu masuk neraka, dan ada perbedaan yang sangat amat jauh yang tidak bisa terjembatani di sini. Dan dikatakan luar biasanya di ayat 22 dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Saudara, ini mengandung satu pembelajaran yang sangat amat penting, saudara, di mana malaikat-malaikat itu menyambut dan melakukan iring-iringan dengan sangat luar biasa kepada orang miskin itu. Tetapi di sini orang kaya itu tidak dicatat, apalagi disambut oleh malaikat-malaikat. Padahal si miskin mungkin tidak ada yang tahu ketika dia mati. Kuburannya ada di mana. Namanya pun juga mungkin tidak dicatat. Tetapi justru di dalam kehidupan setelah kematian namanya dicatat, dan bahkan dia diiring-iringi oleh malaikat Tuhan. Kita melihat video berikutnya, saudara. Ini saudara pasti sangat familiar ketika Ratu Elizabeth wafat. Iring-iringan yang luar biasa. Peti jenazah dari istana menuju Westminster Hall. Diiring oleh para personel
Saudara, saya pikir saudara sangat familiar sekali ketika ada orang yang sangat kaya, orang yang sangat terkenal ketika wafat akan dihadiri oleh begitu banyak orang dan bahkan melakukan iring-iringan untuk menghormati jenazah almarhumah dengan sangat hormat, dengan sangat kusuk sekali untuk melihat apa yang sudah beliau kerjakan. Tetapi saudara, kita melihat di sini, si miskin itu disambut mungkin ya seperti ini kira-kira oleh para malaikat di surga. Dengan sangat luar biasa kalau saudara bisa melihat tayangan tadi. Kira-kira malaikat-malaikat itu menyambut dengan luar biasa. Tetapi si kaya tidak ada catatan apa-apa. Si kaya itu dikatakan menderita sengsara di alam maut, Hades atau neraka. Bahkan ia meminta Lazarus, tolong celupkan ujung jarinya untuk menyejukkan lidahku, katanya seperti itu. Jadi digambarkan bagaimana ia sangat menderita, sangat amat panas. Mungkin seperti itu kalau bisa digambarkan. Kita tidak tahu juga panasnya seperti apa. Bahkan sampai minta supaya apa? Supaya Lazarus itu meneteskan setetes saja untuk menyejukkan lidahnya. Saudara bisa bayangkan tadi si miskin minta sesuap saja karena sangat amat lapar. Tetapi si kaya itu minta setetes saja. Saya sangat kesakitan di sini. Nah saudara, ini menggambarkan bahwa si kaya itu sangat menderita kehausan, kepanasan, kesakitan. Minta setetes air itu bisa menyegarkan sekali. Tetapi di sini dijawab, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi. Kami tidak dapat menyeberang, tidak dapat pergi ke sana. Dan ini sangat menyeramkan sekali. Bagaimana gambaran daripada kuasa kerajaan maut. Ya tentu kita tidak bisa detail untuk menggambarkan karena ini sekali lagi kisah perumpamaan. Apinya seperti apa kita tidak tahu saudara akan hal ini. Tapi ini sebuah hal yang ingin menggambarkan bahwa neraka itu ada. Neraka itu ada. Ada perdebatan. Kenapa ada? Kenapa tidak ada? Kalau Tuhan adil, Tuhan akan menyatakan keadilan. Berarti Tuhan menghukum dosa. Menghukum dosa tempatnya di mana? Kalau tidak ada wadah, tidak mungkin keadilan dan penghukuman itu dinyatakan. Karena kita percaya Tuhan adalah Allah yang adil. Berarti harus ada tempat. Nah tempat itu adalah neraka. Nah kalau sampai di sini cerita ini berhenti, saudara, cilaka sekali saudara hidup ini. Hidup ini penuh dengan suatu kesia-siaan. Apa yang saudara dan saya lakukan, saudara akan terus berujung dengan hal seperti ini. Dan ini sangat amat mengerikan. Dan sepertinya saudara hidup itu tanpa ada pengharapan. Hancurlah hidup ketika ujungnya pasti seperti ini. Nah tetapi kisah ini saudara-saudara tidak berhenti di sini. Tetapi ada episode berikutnya. Episode yang ketiga saudara, yaitu kunci kerajaan maut. Kunci kerajaan maut atau the key of death and hell. Apa kunci kerajaan maut itu? Siapakah yang memegang kunci kerajaan maut? Menurut saudara siapa yang memegang kunci kerajaan maut? Kalau jawaban saudara adalah iblis, saudara berarti kita salah selama ini ketika kita memikirkan tentang maut. Mari kita lihat saudara Wahyu 1 ayat yang ke-18. Wahyu 1 ayat 18 dikatakan, aku telah mati Yesus. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus berkata kepada Rasul Yohanes dalam penglihatan di situ bahwa aku memegang kunci maut, kematian, dan juga kunci maut, kerajaan maut dalam arti neraka di sini. Jadi Yesuslah yang ternyata memegang kunci kerajaan maut, bukan iblis. Iblis menjatuhkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang tadinya mungkin berusaha untuk percaya. Tetapi iblis bukan yang memegang kunci maut itu. Kita lihat Matius 10 ayat 28. Dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh,
tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takutlah kepada siapa? Dia yang berkuasa, Yesus, Tuhan. Bagian lain dalam Ayub 12 ayat 10. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Berarti kunci maut dan kerajaan maut terletak pada Yesus. Dan kita tahu kisah Ayub. Iblis mengajukan proposal kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, silakan sentuh semua kecuali nyawanya. Jangan kamu sentuh. Nah inilah maksudnya ketika Yesus berkata, akulah memegang kunci kerajaan maut, berarti hidup dan mati kita bukan di tangan iblis, saudara, bukan. Tetapi di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita, ayo hari ini kita mati, saudara, berarti itu semua adalah kedaulatan daripada Tuhan. Kalau nanti 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, itu semua adalah Tuhan yang berkehendak, bukan iblis. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, kalau begitu yang menyiksa orang-orang di neraka, siapa? Nah mungkin waktu kecil saudara saya pernah berpandangan bahwa iblislah yang menyiksa dengan jahat sekali, orang-orang yang ada di neraka disiksa oleh iblis. Dan kemudian iblis itu tertawa dengan gembira atas siksaannya tersebut. Tetapi saudara kita melihat di sini, kalau iblis yang menyiksa, iblis disiksa siapa? Bukankah iblis itu juga dihukum? Karena dosa dan kejahatannya, berarti iblis itu juga disiksa. Iblis itu mendapatkan murka Allah. Kita lihat Wahyu 20 ayat 10. Dikatakan dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi jelas di sini saudara bahwa iblis bukan yang menyiksa, tetapi iblis justru yang dihukum. Dihukum oleh siapa? Ya kita bisa menyimpulkan bahwa murka Allah itu hadir di neraka. Allah hadir di mana-mana. Berarti di surga Allah hadir di dalam kasih-Nya, di neraka Allah hadir di dalam murka-Nya. Saudara, kalau kita bisa melihat gambaran utuh seperti ini, saudara, kita bisa melihat bahwa kunci kerajaan Allah itu adalah Tuhan. Kunci kerajaan surga juga Tuhan. Kunci kerajaan maut itu juga adalah Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur saudara, kita punya Allah yang pernah mati dan kemudian bangkit. Karena apa? Karena Dia sudah menang melawan kuasa maut. Roma 6 ayat yang ke-9 dikatakan karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi dan maut tidak lagi berkuasa atas Dia. Ya, jadi saudara-saudara jangan khawatir akan maut, seolah-olah firman Tuhan ingin berkata seperti itu. Karena apa? Karena kita bersyukur kita punya Allah yang sudah pernah mati dan bangkit, yaitu Yesus Kristus. Dia pegang kunci kerajaan maut. Sehingga dalam bagian yang lain dalam Korintus dikatakan bahwa hai maut di manakah sengatmu? Kita tahu maut itu berkuasa. Kita tahu saudara ketika manusia jatuh dalam dosa, kuasa maut itu sepertinya dipegang oleh iblis seolah-olah. Tetapi kita percaya Tuhan izinkan hal ini saudara, supaya nanti ada penggenapan di mana Yesus sendiri yang turun di dalam kerajaan maut itu. Untuk membereskan semuanya itu. Untuk sungguh-sungguh kita bisa melihat bahwa Dia yang kemudian mengalahkan kuasa maut. Sehingga saudara dan saya hari ini kita bisa berkata, puji Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Kita tidak perlu takut lagi dengan maut. Nah dengan pemahaman seperti ini,
Saudara, mari kita melihat 3 ayat terakhir tadi, maksudnya apa? Kita lihat ayat 29, saya bacakan terlebih dulu. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi saudara, ini sepertinya kisah ini diceritakan bahwa si kaya itu dia protes begitu kan. Ya coba dong kalau misalnya ada seorang yang datang dari antara orang mati itu, ya barangkali mereka bisa bertobat, mungkin caranya seperti itu. Tetapi tidak demikian kata Abraham. Satu cara untuk bisa memegang kunci kerajaan maut atau diperkenan oleh si pemegang kunci kerajaan maut adalah mendengarkan dan cukup percaya dengan kesaksian Musa dan para nabi. Itu maksudnya. Tidak bisa yang sudah mati suruh balik lagi, tidak bisa. Tetapi cukup percaya dengan kesaksian Musa dan para nabi. Nah sekarang pertanyaannya, maksudnya apa? Percaya dengan kesaksian Musa dan para nabi. Kita lihat Yohanes 1 ayat 45. Dikatakan Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kita lihat bagian lain. Kisah Rasul 28 ayat 23b. Ia menerangkan dan memberi kesaksian tentang mereka, tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Ia berusaha meyakinkan tentang Yesus. Jadi klop saudara, dengan penjelasan kunci kerajaan maut yang dipegang oleh Yesus. Sehingga satu-satunya syarat untuk bisa lepas dari kuasa maut cuma percaya kepada Yesus. Sudah itu. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan kenapa orang kaya itu kemudian masuk ke neraka, yang miskin masuk ke surga. Bukan dengan perbuatan baik si orang miskin juga masuk ke dalam kerajaan surga. Sudah tidak bisa apa-apa. Tetapi si miskin itu percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi. Si kaya itu ternyata bukan karena kekayaannya akhirnya masuk ke dalam neraka, saudara-saudara. Bukan, karena Abraham ada di surga. Berarti orang kaya itu dia tidak mau percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi. Sampai ditolak sama Abraham. Tidak mungkin. Dan kalau memang benar-benar ada, tidak mungkin ada yang mau diyakinkan. Kita tahu ayat yang terakhir itu menuju kepada Lazarus yang sudah dibangkitkan. Dan ketika Lazarus sudah dibangkitkan pun masih juga ada banyak orang yang tidak mau percaya. Kalau memang nanti ada kehidupan setelah kematian dan bisa percaya kemudian masuk di dalam kerajaan surga. Jadi kunci satu-satunya hanyalah percaya kepada Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, apakah saudara dan saya sudah sungguh-sungguh percaya? Itu poinnya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Percaya dengan segenap hati bahwa Dia yang sudah mengampuni dosa kita.
percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat pribadi setiap kita. Kalau kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh, saudara tidak perlu takut dengan kuasa maut. Kalau saudara sudah percaya dengan sungguh-sungguh, saudara tidak perlu khawatir, saudara, untuk hari depan kita semua sudah ada jaminannya bahwa kita nanti akan masuk di dalam kerajaan surga. Sudah. Bukan dengan kita melayani, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan kita bersedekah, bukan dengan hal yang lain, saudara, tetapi hanya percaya. Nah pertanyaannya, kalau kita sudah beriman, kita sudah percaya, saudara, apa relevansinya dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini? Maka jadilah, saudara, jangan seperti orang kaya tadi. Kita harus lebih bergantung kepada Tuhan, lebih dari kekayaan kita. Kita lihat Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberi kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadilah orang yang kaya di dalam kemurahan, kata Tuhan seperti itu. Dan sadarlah, hidup ini adalah sementara. Ada kesempatan untuk Tuhan boleh pakai setiap kita untuk melayani Tuhan, untuk berbuat baik bagi sesama. Lakukan itu. Lakukan itu kepada sesama kita. Kemudian yang kedua, ingatlah saudara, ada orang lain yang belum mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Saudara, ketika kita diselamatkan, jangan kita, Tuhan terima kasih, Tuhan memberikan keselamatan. Artinya Tuhan menginginkan kita juga menceritakan berita keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Ceritakan kepada mereka yang belum pernah mendengar, masih keras hati. Ceritakan kepada mereka, saudara, supaya mereka tidak berujung kepada kebinasaan kekal, tetapi mereka boleh menerima dan dibebaskan dari alam kuasa maut itu. Kita lihat Lukas 16 ayat 27-28. Kata orang itu, orang kaya itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak Abraham ya, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Dia teringat dengan orang-orang di rumahnya. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tolong, aku masih teringat dengan sanak saudaraku. Ingatkan mereka. Tetapi sudah terlambat. Kalau ada yang masih hidup, berarti kita yang masih hiduplah yang menjadi alat untuk mengingatkan mereka. Nah, saudara-saudara terkasih, apakah kita punya hati yang berbelas kasih untuk mereka yang belum percaya? Masih ada berapa orang di sekitar kita yang masih belum percaya kepada Tuhan? Hari ini hari Mother's Day, saudara, mungkin segala sesuatu dirancang seperti kebetulan. Kita sebagai orang tua, mungkin kita sebagai grandpa dan grandma. Apakah anak dan cucu kita sungguh-sungguh sudah menerima keselamatan dari Tuhan? Jangan sampai iman mereka adalah iman warisan dari orang tua, dari opa oma, dari lahir sudah Kristen. Tetapi sebenarnya dari hati yang terdalam dia belum sungguh-sungguh percaya. Saudara, tugas kita adalah menceritakan tentang Injil keselamatan kepada mereka. Kenalkan mereka tentang kesaksian para nabi dan kesaksian Musa. Tentang Yesus Kristus. Doakan mereka sungguh-sungguh. Sehingga kita percaya Tuhan sebagai kunci pemegang kerajaan maut
mereka semua akan dilepaskan dari kuasa maut. Dan kita bersyukur Tuhan boleh memakai setiap kita. Mari kita ambil waktu tenang, sungguh-sungguh saudara, kita berdoa dalam hati dan kita bersyukur Tuhan boleh mengingatkan setiap kita bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan dan membawa jiwa kepada Tuhan. Saudara berdoa dalam hati saudara. Saudara boleh bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Tapi sekaligus saudara menyadari bahwa hidup ini sementara. Saudara mau melakukan apa? Untuk berbuat baik kepada sesama. Untuk lebih lagi melayani Tuhan. Saudara boleh sebutkan nama-nama yang ingin saudara doakan. Dan kemudian saudara boleh komitmen kepada Tuhan untuk mengambil waktu. Kapan saya bisa mengenalkan Yesus kepada mereka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Kita bangkit berdiri sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biar musik mengalunkan pujian ini, saudara berdoa kepada Tuhan. Hidup ini penuh dengan kesempatan. Maukah saudara lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, berbuat baik dengan sesama. Sudah berdoa untuk orang-orang yang
masih belum kenal Tuhan. Saudara berdoa untuk mereka yang saudara tahu. Dan berdoa saudara, untuk saudara boleh diberikan hikmat untuk menceritakan Yesus kepada mereka. Dengan lembut katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Dengan tetap berdiri kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Para petugas boleh maju ke depan dan sebelumnya kita boleh berdoa sekali lagi untuk kita mempersiapkan hati di dalam memberikan persembahan. Bapa dalam surga, kami sudah menyatakan iman kami bahwa kami adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan bersyukur untuk karya keselamatan Tuhan dan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Oleh sebab itu kami memberikan persembahan bukan untuk supaya kami diselamatkan, tetapi sebagai ungkapan syukur kami. Dan terimalah persembahan ini ya Tuhan. Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di tengah gereja kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap.
lembutkan hati keras, supaya senjata iblis renung dan segera lepas, renung dan segera lepas, karena menjadi remang pagi dan remang dari siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putranya tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas, menjadi remang pagi dan remang dari siang terang. Supaya Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kami, baik dalam puji-pujian, baik dalam firman Tuhan, bahwa kami seharusnya menjadi saluran berkat Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, kami boleh dipakai Tuhan dengan lebih giat lagi untuk melayani Engkau dimanapun kami berada. Dan kami sadar bahwa ketika kami melayani Tuhan tidak sampai selama-lamanya ya Tuhan, tetapi ada kematian yang akan memberhentikan kami. Oleh karena itu dalam masa yang singkat seperti ini, ada waktu-waktu di mana kami boleh melayani Tuhan dan menjadi saluran berkat. Tuhan pakai setiap kami. Dan sekaligus itu juga mengingatkan ya Tuhan, di mana penderitaan, kesulitan hidup juga akan berakhir. Karena kami sebagai anak-anak Tuhan boleh masuk di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, kami berserah kepadamu untuk segala pergumulan hidup yang tidak mudah. Kami berdoa menyerahkan untuk pekerjaan kami. Kami berdoa menyerahkan untuk segala sakit penyakit yang mungkin ya Tuhan kami hadapi, atau mungkin pasangan kami, orang tua, atau mungkin anak mantu kami hadapi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, penyertaan, dan terlebih lagi iman yang sungguh-sungguh kepada mereka ya Tuhan. Sehingga kami percaya di balik segala penderitaan yang dialami, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, kuasa Tuhan yang lebih besar daripada kuasa si jahat, yang akan memenangkan segala hal ini ya Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan, Engkaulah Allah yang beserta dengan kami dan keluarga kami. Sehingga kami percaya kuasa Tuhan itu akan terus dinyatakan di bumi Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga pergumulan politik bangsa dan negara kami. Kami berdoa kedaulatan Tuhan juga akan dinyatakan ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin negara. Kami berdoa untuk setiap pemimpin bangsa. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan mengatur sedemikian rupa, memberikan hikmat bijaksana, sehingga bangsa kami ini boleh memuliakan Tuhan. Suatu hari kelak ada Injil keselamatan boleh diberitakan di seluruh suku dan bangsa di bumi Indonesia ini. Kami berdoa, kami berserah kepadamu, kami percaya Engkau mendengar seruan doa dan permohonan kami, dan sekaligus Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Silakan bangkit berdiri. Doksologi. Bagi Anak, Bapa dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat terkasih, terimalah berkat daripada Allah Tritunggal, kiranya kasih dari Allah Bapa dan pengampunan dari Allah Anak Yesus Kristus dan penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh, silakan duduk. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.